Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Dewito Kreator. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini konten yang penuh dengan inspirasi. Ada tutorial, desain dan teknik, review, hiburan dan lain-lain. Yang tiada lain mengharapkan berkah dan semoga memberikan manfaat kepada sahabat pediler Indonesia. Topik kita pada kali ini adalah bagaimana caranya memanjakan hobi kita, itu dengan cara mempertahankan tekanan yang ada di dalam tabung. Jadi kita maklum sahabat, jadi bisa saja tekanan tabung di kita baru kita pakai dalam beberapa jam sudah habis, yaitu dengan cara membuat membuat adaptor tabung, bisa botol, bisa pipa dan lain-lain, dengan 2 silinder. Nah, ini tentunya masih jarang di kita yang dibahas. Mudah-mudahan sahabat bisa mengikutinya nanti, dengan harapan nanti bisa membuatnya sendiri. Atau mungkin bagi pengrajin bisa membuat, silakan. Bagi Dewito nggak masalah gitu ya. Jadi nggak ada hak ciptanya dan lain-lain. Mari kita lihat. Jadi sebuah adaptor double cylinder ini, kalau kita lihat di sini ada chamber block ya, kemudian di sini ada namanya komponen yang lain, blok, di sini, kemudian di sini panelnya. Nah, kemudian di sini adalah double tabungnya. Jadi ini saat ini yang ada di kita maksimum itu di 500 cc. Jadi kalau kita ingin mau menambah yang lain nggak bisa, terkecuali kita mengkoneksikan dari konektor ini ke tabung scuba yang besar, baru bisa dilakukan. Ini dengan adanya kondisi seperti ini, mungkin bagi yang suka seharian atau berlama-lama di hutan, ini butuh ketenangan sahabat. Kalau kita lihat di sini tabung ini, saya nanti akan coba sampaikan terkait dengan yang regulator. Yang non regulator belum, cuma nanti ada perbedaan sedikit saja. Kita lihat. Nah, seperti inilah ilustrasinya kira-kira. Jadi nanti di sini ada chamber, ini regulator yang lama terpasang. Kemudian di sini ada, inilah yang disebut dengan adaptor. Kita akan buat di sini nanti secara engineeringnya. Kemudian di sini ada tabungnya sehingga menjadi double ya. Ini nanti kapasitasnya bisa 1000 cc ya. Ya sahabat, kita lihat aplikasi adaptor double cylinder itu, kita lihat di sini. Ini sudah banyak dilakukan di luar. Seperti kita lihat di sini ada double 2 ini ya tabungnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang lain lagi maksudnya seperti ini. Ini yang 460 cc ini ya. Nah, ini nanti bisa juga yang menggunakan tabung pipa. Tapi sistemnya di sini tentunya nanti yang bisa yang menggunakan regulator ya. Jadi ilustrasinya seperti ini sahabat. Nih, kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini sini. Kalau yang tadi sudah kita sampaikan, di sini bentuknya seperti ini. Ini adaptornya. Kemudian ada lagi yang modelnya bulat. Ya. Ini juga adaptor ini. Kita udah lihat ini nempel-nempelnya atau konektor-konektornya, join konektornya dan lain-lain. Ini produk luar negeri. Kemudian ada lagi yang model seperti ini V. Nah, ini bermacam-macam ya, tergantung nanti bagaimana kesesuaian dengan unit kita. Jadi sahabat, yang perlu disiapkan dalam hal ini adalah kebutuhannya. Yang pertama, nah seperti ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini bentuknya V ya, ada lubangnya 3. Kemudian secara dimensi atau ini seperti ini. Ini nanti ada yang lubang di tengah dengan bertingkat, kemudian yang di pinggir dan yang pinggir. Nah, ini pandangan dari atas seperti ini. Nanti di dalamnya ini juga ada lubang kecil-kecil ya, lubang kecil-kecil yang tembus ke sini ya. Jadi sahabat bisa melihatnya nanti. Nah, modelnya seperti ini. Ini cukup satu, nanti bisa menggunakan alat plat. Usahakan pakai yang D7 075 karena memang ini desainnya kecil. Nanti saya usahakan ini supaya aman
di 6000 PSI maupun 7000 PSI ya. Nah, kemudian konektor plugnya, plug konektornya seperti ini nanti. Ini juga kita buat nanti desainnya. Nah ini terlihat ini ada garis kecil, ini lubang kecil. Nanti ini lubang kecil ke sini. Nah kemudian 2 buah join konektor. Ini bentuknya seperti ini. Ini ada lubang kecil di dalam. Kemudian ini ada lubang yang keluar. Nah ujungnya di sini dibuat agak tirus atau mungkin dibikin groove sedikit. Yang penting ada udara, dan di sini dilengkapi dengan o-ring. Oke sahabat ya. Jadi yang plug konektor nanti pemasangannya adalah di sini. Nah, ini. Kalau di sini regulator, nanti ada plug konektornya masuk ke sini. Nanti di sini tentunya ada platnya yang di sini nih. Nah, kemudian di join konektor nanti yang disambungkan ke tabungnya, itu ke silinder tubnya ya, seperti ini nanti dipasang. Nah, sehingga nanti bentuknya rapi gitu ya. Ya baik. Sekarang akan kita lanjutkan bagaimana sistem engineeringnya. Jadi kita lihat. Jadi layoutnya seperti ini. Tabung lama biasanya kalau ini saya katakan misalkan 500 cc, biasanya kan OD-nya 62 ya. Ini yang tabung ini. Nah kemudian di sini ada barelnya seperti ini. Nah mungkin di sini ada sedikit jarak lah, tuh. Sehingga nanti pada saat dipasangin dengan cincin itu nggak bergeser ya. Jadi kita siapkan yang pertama sahabat, ini adalah plat. Nah, jadi plat aluminium. Nah, kita pakai yang Duralium 7075 atau 6065 juga nggak masalah. Nah ini kira-kira lebarnya itu 55 mili dan panjangnya itu 105 mili. Nah ketebalannya tergantung. Nah, saya di sini yang saya sampaikan adalah ketebalan nanti 16 mili. Ini bisa 20 mili, 30 mili. Tinggal nanti sahabat kembangkan sendiri bagaimana mempercepat proses pengerjaannya. Nah ini kita layout nih. Nah seperti ini kita layout dulu. Jadi kita tidak mengabaikan kalau nanti ini diameternya misalkan 60 atau 62. Ini 62. Jadi si barel ini nanti nggak terlalu jauh bedanya. Nah ini kita layout masing-masing sesuai ukurannya nanti. Sarang garisnya ini di tengah. Nah, kita lihat nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah nanti tetap si lubang tengahnya ini yang sebelumnya itu M18x1 yang menggunakan regulator, nah, nanti menjadi 30 ya. Yang di sini tetap M18x1, 18x1. Nah R nya 20 atau diameter 40 ya. Nah dibuat seperti V ini. Nanti kita lihat. Nah di sini kita asumsikan untuk serobong itu sekitar 25 aja maksimal. Jadi kalau seandainya nanti ini melebihi 35 itu tentunya nggak bisa, kecuali nanti jaraknya di sini yang dipisahkan. Ya seperti ini ya sahabat ya. Jadi layoutnya seperti ini bisa langsung di bendanya atau bisa digambar sendiri. Nah engineeringnya ini seperti ini. Jadi setelah cukup puyeng, kita nyari jarak dan lain-lain. Untuk V-nya ini platnya seperti ini. Jadi kita anggap tadi ini 110 ya nantinya, tapi di sana nanti jadi 105 cukup. Ya. Nah, kemudian di sini 55 tadi. Nah, jarak antara lubang ke sini dari bawah ke sini, ini lubang yang 30 itu nanti terlihat di sini. Kalau di sini jaraknya 35 dikurang 15 berarti jaraknya 20 ya, 20 mili dari bawah ya. Kemudian yang di lubang sini ini jaraknya 35. Kalau dikalikan 2 kan 70 ya. Jadi nanti masih ada sisa karena tapi di sini nanti ada sudutnya. Jadi kita anggap di sini 70. Jadi ini untuk maksimum diameter 62. Jadi tabung 500 cc. Nah, kemudian di sini jarak titik tengahnya terhadap sumbu ini kita kasih 15. Nanti sahabat kalau ini sudutnya semakin tinggi, jadi mengecil nanti terhadap barelnya. Nah, kemudian di sini ini diameternya 19. Ini diameter 19 dan di sini R-nya 20. Atau yang tadi sebelumnya adalah 40 diameternya. Ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya kalau kita lihat dari atas itu seperti ini. Ini tebelnya 16, tetap ini 100 ya, jadi 100. Kemudian di sini
19 ini 22, nanti tempat o-ringnya yang masuk. Nah, 18 di sini 30. Jadi di sini ada sisanya. Nah, ini untuk pentokan nanti. Sebab kalau kita langsungkan karena ini besar, nanti regulator akan lolos. 10 100 ya. Nah, di sini ada lubang kecil nih. Ini dibuat tembus. Buat tembus ke sini. Nah, tinggal di ujung sini nanti kita buatkan plaknya. Ini terserah, misalkan mau pakai M6, M5, yang penting dia kuat panjang gitu ya, sahabatnya. Nah, ini untuk adapter V-nya. Nah, kemudian untuk plak konektor yang sebelah sini, ini 35 mili. Nah, pakai kuncinya 46 nanti, atau menyesuaikan nanti. Nah, ini 30 nanti ini masuk ke sini. Nah, kemudian jarak di sini nih yang paling penting nih. Karena ini 16, ini kita ambil 10, berarti di sini tadi ada 6 ya. Nah, di sini dilengkapi dengan o-ring, groove-nya ada. Nanti ini sedalam 2,3 karena kita nanti bisa menggunakan o-ring 2,5 atau 2,8 atau 3. Nah, ini 25. Nah, nanti terserah ini mau dibuat kunci atau yang lainnya. Nah, di sini dalamnya untuk lubang ini M18 kali 1,5 adalah 28. Kita tahu kalau untuk regulator pentoral itu dalam panjangnya kan cuma 22 mili ya. Ini masih ada space gitu ya. Nah, ini cukup tebal masih. Jadi kalau 35 dikurang 28 berarti masih ada 7 mili. Nah, dengan T7 7 mili masih mampu 6000 lebih ya. Nah, kemudian kita juga untuk yang join konektornya seperti ini. Jadi seperti ini groove-nya, LK-nya bisa 24 mili. Tempat kuncinya ini diameter 19 ya. Di yang tadi ini 19, jadi cuma nanti toleransinya menyesuaikan gitu ya. Ini ada o-ring 2. Nah, kemudian di sini adalah thread M18 kali 1,5 dan di sini bor 2 mili tembuskan. Nah, ini yang paling penting, ujungnya di sini sahabat bisa buat sedikit tirus. Ini untuk aliran udara nanti masuk ke tabung. Ini panjangnya 16 sesuai dengan tabel ini. Dan di sini 25. Nanti di sini ketika dimasukkan tabung ada o-ringnya juga. Jadi aman. Jadi totalnya 53 mili. Nah, panjangnya kalau ini sama 24, 25 cukup ya. Ini silahkan nanti sahabat screenshot saja. Jadi ini sengaja dibagikan supaya sahabat bisa sedikit berkreasi atau membuat di rumah gitu. Kalau membuat juga nggak sanggup, tapi nanti akan saya buktikan dengan mempraktekkan 1 atau 2 adapter ya. Baik, selanjutnya bagaimana caranya setelah ini kita buat semuanya untuk mengasemblingnya. Nah, kita lihat di sini, ini andaikan ini chamber block yang lama. Nah, kemudian di sini regulator yang terpasang ya, dan baru kita masukkan plate-nya. Plate-nya masuk. Nah, ini pas. Di sini tadi 18 ya. Tapi di sini yang menahan kebocoran nanti o-ring di sini. Nah, ini lubangnya. Kemudian baru ditutup dengan plug konektornya. Ini diputar, masuk. Ini jadi nanti di sini masih ada rongga nih. Kalau tadi 25 ditambah 6 31, sedangkan di sini 22 nih. Ini masih rongga, jadi ini sahabat bisa buat tebal. Nah, ini alirannya ke sini udaranya ke atas, nanti di sini dibuat plug tutup, yang di sini ke bawah. Itu udaranya ke situ. Selanjutnya kita pasang untuk konektor joinnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti ini ada o-ring, udaranya masuk ke sini. O-ring nggak bisa ke sana. Nah, kemudian baru kita pasang untuk silindernya. Silinder tubnya kita pasang seperti ini, kita kencangkan. Nah, seperti itu ya kira-kira sahabat ya. Jadi nanti udaranya masuk ke sini, lewat sini, masuk ke dalam sini. Nah, ke sini. Nah, ini nanti kalau pompa juga sama aja, bisa lewat sini seperti biasa. Jadi nggak ada hal yang membedakan dengan yang pengisian pada menggunakan single cylinder tube ya. Selanjutnya kita lihat. Ini jika sebelumnya kita menggunakan ini kapasitas maksimumnya itu 500 cc. Jadi sahabat dengan adanya double tabung ini bisa 1000 cc ya. Jadi 500 seperti ini. Jadi, sehingga
minimal 2 kali dari yang kebiasaan lamanya di sini. Nah, ini bisa dibuat, silahkan. Nah, bagi pengrajin juga nggak masalah. Nah, ini sebuah inspirasi, silahkan, mudah-mudahan nanti bisa dibuat, karena memang banyak dari apa yang materi di channel kita ternyata sekarang sudah banyak yang dijual baik di online shop dan lain seperti tabung knockdown, adapter knockdown, kemudian yang lain-lain. Ternyata menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat nanti ya. Baik sahabat, kita lanjutkan. Nah, ini adalah modelnya yang tadi ya. Jadi konektor ini, kalau ini nggak bisa menggunakan block chamber ya, misalnya seperti ini. Misalkan menggunakan model yang tabung dan lain-lain, tinggal ujungnya nanti masuk ke chamber sana, misalkan chamber tumpuk dan lain-lain. Nah, yang seperti ini yang menggunakan blok. Nah, ini bentuk V, ini bentuk lurus. Nah, kemudian di sini adalah yang bentuk V dan lurus tadi. Ini seperti ini, sehingga sahabat menjadi tenang ketika melakukan perburuan di dalam hutan. Kemudian terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang mau bereksperimen atau mendownload gambarnya tadi ada di sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.